Oke, di video kali ini gue pengen ceritain beberapa pengalaman aneh selama tinggal di bumi. Ya, semisal gue berkesempatan tinggal di bulan atau Mars, nanti ya bisa dibikin pengalaman aneh versi planet lain gitu. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi. Pengalaman aneh pertama yaitu pindah dimensi. Ya, kata teman gue sih gitu. Waktu kecil dulu dan masih tinggal di Cirebon, gue dibeliin sepeda sama orang tua gue. Ya bukan baru sih, sepeda bekas, tapi gue seneng banget karena akhirnya gue punya sepeda baru. Ya bekas ya. Saking senangnya gue pakai buat muter-muter desa gitu. Terus suatu sore gue sedikit lupa itu lagi sendiri atau bareng teman-teman gue. Gue nyoba ngelewati pekarangan yang jarang gue lewati. Ya posisinya ada di pinggir-pinggiran desa lah. Di situ pohonnya cukup rindang dan ada pohon bambu yang cukup lebat, tapi di satu tempat aja, di satu titik aja gitu. Nah waktu gue ngelewatin bambunya, entah kenapa hawanya agak aneh. Gimana ya? Kayak tiba-tiba di sekitar gue itu jadi terang benderang gitu. Suasananya sama kayak kita waktu lagi mimpi gitu. Terang, cerah, dan entah kenapa hawanya agak aneh. Dan entah kenapa juga gue di situ agak sedikit nyaman gitu. Hati sangat menenangkan hati gue gitu. Dan gue pun menyadari kayak nggak ada suara hewan, nggak ada suara manusia. Tapi yang gue denger cuman ya suara-suara angin yang kena bambunya gitu. Tapi akhirnya gue pun bisa keluar dari pekarangan itu. Dan gue coba lihat dari kejauhan. Gue bisa lihat pekarangannya, terutama bambu-bambunya. Tapi suasananya nggak seperti yang gue rasain tadi. Malah lebih ke rindang karena ya pohon-pohonnya dan bambu-bambunya malah nutupin jalannya, malah nutupin yang di bawahnya gitu, dan agak gelap lah. Sampai sekarang gue pun masih bingung sih karena kayak gue di dalam mimpi. Kalau misalkan mimpi, kenapa kok gue masih ingat waktu gue lihat dari kejauhan gitu, waktu gue ngecek lagi. Tapi misalkan mimpi ya mungkin itu mimpi yang bener-bener nyata, kayak nyata. Tapi kalau misalkan beneran, agak menyeramkan sih, agak nyerimin gitu. Pengalaman aneh selanjutnya yaitu saat pertama kali gue kena ketindihan atau ya sleep paralysis. Itu kondisi tubuh tidak bisa digerakkan waktu bangun tidur karena otak kita lagi blunder aja guys. Kesadarannya udah bangun tapi tubuh kita masih pengen tidur gitu. Jujur aja gue udah sering ngalamin yang namanya ketindihan. Saking seringnya ya jadi biasa aja, malah tak lanjut tidur. Tapi cerita waktu pertama kali ketindihan itu cukup menyeramkan bagi gue. Kejadiannya pas masih SD kelas 5-6an lah. Waktu itu gue seneng banget karena baru dapat HP yang bisa buat ngegame. Ya merek Sony lagi. Ya waktu itu game-gamenya masih game-game Java lah. Ya walaupun itu HP bekas, cuman menurut gue ya lancar lah buat ngegame gitu. Karena itu gue hampir semalaman mainin tuh HP ya, tapi ya semakin larut gue ya semakin ngantuk dan mutusin buat tidur aja. Tapi baru beberapa menit saat gue pejamkan mata dan tertidur, gue tiba-tiba tersentak gitu. Gue sadar tapi seluruh badan gue nggak bisa gerak sama sekali karena baru pertama kali gue ngalamin kayak gini. Gue takutan setengah mati, dan entah kalian percaya atau tidak ya, di telinga kanan gue itu ada yang bisikin. Suaranya tuh jelas banget, serak-serak dan gede gitu. Aku akan kembali. Dan setelah suara itu hilang, tiba-tiba badan gue bisa digerakin lagi. Gue langsung keringetan, deg-degan, dan bener-bener takut gue. Gue jadi gak berani tidur lagi dan gue putusin buat nonton TV aja sampai subuh. Nah kalau yang ini gue yakin banyak yang ngalamin, entah itu cuman halusinasi atau ya halusinasi. Ya bukan sesuatu yang menyeramkan sih, mungkin ya cuman perasaan gue aja, yaitu ya melihat bayangan aneh gitu. Ya itu biasanya sekilas-sekilas atau ya mungkin perasaan aja sih. Ya waktu di kampus malam-malam ngerjain tugas. Ya sehabis melakukan ritual di WC karena kebanyakan minum di ruangan ber-AC gitu. Saat keluar dari WC-nya, dari sudut pandangan gua kayak ada bayangan hitam. Ya pertamanya kayak lagi ngintip gitu, terus pergi gitu aja gitu. Ya mungkin orang lagi lewat atau gimana, cuman aneh ya gitu. Rasa penasaran aja itu bayangan siapa gitu. Terus waktu di rumah juga ya pernah, dan beberapa tempat kadang ngerasa ada yang lewat di sudut pandangan gua. Kayaknya kurang menarik sih, tapi ya setidaknya ini masuk ke pengalaman aneh. Terus pengalaman aneh selanjutnya yaitu suara-suara aneh. Ya tadi kan bayangan ya, sekarang itu suara. Salah satu pengalaman yang cukup menyeramkan tuh ya waktu gue masih di Cirebon. Ya waktu gue kecil lah. Coba lu bayangin di tengah malam tiba-tiba lu terbangun, kamar dalam kondisi gelap,
Jendela kamar sedikit terbuka dan tiba-tiba dari luar ada suara perempuan ketawa di tengah malam. Sangat mengganggu aja gitu, di jam tengah malam itu suara berisik ketawa-ketawa sendiri, aneh kan. Suaranya kan agak tinggi dan melengking. Selama gue masih terbangun dan sampai tidur lagi, gue masih dengar itu suara cewek. Kalau sekarang mungkin cukup buat gue merinding sih dan bikin gak bisa tidur. Tapi ya gue dulu nganggapnya itu cuma suara radio atau TV aja sih. Jadi ya gue gak terlalu mikirin. Dan paginya gue samar-samar denger orang rumah dan tetangga tuh lagi ngobrolin tentang kejadian tadi malam. Terus ada lagi pengalaman tentang suara-suara aneh. Dan itu gue alamin di rumah gue sekarang. Yang paling sering tuh ya suka ada yang ketok-ketok pintu di rumah tengah malam gitu. Dan pas gue cek di jendela nggak ada siapa-siapa. Gue mikirnya si kucing gue, si kepo. Karena kucing gue itu bisa buka pintu sendiri, tapi mungkin karena nggak tahu dikunci, jadi ya dia coba paksa pintunya. Ya mungkin sih. Terus ada lagi nih, sebelumnya kan salah satu teman gue pernah bilang ada sosok hantu atau siluman, gue lupa namanya, yang bikin suara tek-tek-tek gitu ya, atau kayak suara dua batu dibenturin. Kalau dia lewat, gue antara percaya dan nggak percaya sih ya. Biasa aja lah dengerin dia cerita gitu. Sampai suatu ketika tiba-tiba di depan rumah gue denger ada suara tek-tek-tek gitu ya. Ya kayak ada orangnya lagi benturin dua batu gitu, lagi mainin dua batu gitu. Awalnya gue pikir ada yang lewat di depan rumah gua karena waktu itu jalan di depan rumah gua masih bebatuan. Jadi ya wajar aja. Tapi setelah gua cek kagak ada siapapun. Tapi suara tek-tek itu masih kedengeran dan itu persis di depan rumah gua. Dan ketika gua kayak ngecerita teman gua itu jadi gua putusin buat ya lanjut main game terus tidur sih ya, karena besoknya kan sekolah. Aduh, masih di suara-suara aneh. Ini yang ngalamin bukan gua tapi ibu gua. Waktu itu gua masih bocah sekolahan yang baru belajar tidur sendiri. Kata ibu gua, suatu malam dia nggak sengaja terbangun, terus dari arah kamar gua denger suara aneh gitu. Gua tahu lu pada mikir apa, tapi gua tekankan sekali lagi. Posisi itu gua lagi tidur dan nggak mungkin begadang karena gua orangnya nggak kuat begadang, guys. Jadi tolong singkirkan pikiran-pikiran aneh-aneh kalian ya. Kata ibu gua, suaranya itu tuh kayak hewan tapi bukan hewan. Tapi dibilang manusia juga bukan manusia. Dan posisinya pas di kamar gua. Ibu gua heran dan ngerasa aneh karena cukup creepy suaranya. Sampai nggak berani ngecek gitu. Ya antara nggak berani atau udah ngantuk sih, karena ya capek guys. Sebenarnya video ini itu buat bulan Oktober loh, tahun 2024. Kayaknya kata maaf pun kurang buat delay yang panjang ini. Ya secara singkat saja ya gua ceritain. Di bulan September tahun 2024 gua dapet info kerjaan dari saudara sebagai pengangguran yang cukup lama. Siapa yang nggak tertarik coba? Gua pun daftar dan alhamdulillah diterima gitu. Waktu awal-awal masih bisa gue sambil ngerjain video, tapi lama-lama gua capek juga dan seringnya pulang kerja gue langsung istirahat terus tidur. Jadi ya gitu kenapa gue jarang upload dalam beberapa bulan ini. Terus kenapa bisa upload lagi? Apakah gue jadi pengangguran lagi? Enggak juga, karena sedikit-sedikit gue kerjain habis pulang kerja. Ya walau kadang langsung tidur sih, tapi gue pengen bisa upload lagi sebenarnya. Dan kalau bisa ya rutin setiap bulan. Jadi ya begitulah keadaan gue sekarang. Semoga bisa dimengerti ya guys. Dan ya nggak kerasa udah Januari lagi. Jadi gimana resolusi kalian guys? Kalau gue mah ya sudahlah. Semoga tahun ini bisa konsisten upload lagi setiap bulan. Ya oke lah, makasih yang sudah menonton dan dadah.